Salam sejahtera, saudara kekasih Tuhan. Jumpa kembali dengan Daily Wisdom yang membawa pencerahan dalam menuntun kehidupan kita sehari. Tema kita hari ini adalah tentang rayap. Saudara, baru-baru ini pastori saya dilakukan perawatan bangunan. Karena tiba-tiba saja saya mengetahui bahwa bagian kusen pintu garasi sudah lapuk dan hancur. Mulanya saya tidak menyadari akan hal itu, karena penampakan dari luar kayu tersebut utuh dan baik. Namun tiba-tiba saja ketika daun pintu yang masih dalam keadaan terkunci pada kusen tersebut ditarik, maka ambrollah kusen kayu tersebut. Dari kejadian ini, saya lalu mulai memperhatikan bagian-bagian lain dari sudut-sudut ruangan garasi. Dan ternyata benar, saudara, ada jalur-jalur rayap yang sudah sampai plafon garasi. Hingga ketika dibongkar, ternyata bagian dari plafon tersebut sudah penuh dengan rayap. Gerogotan rayap memang bisa membahayakan, pelan tapi pasti. Bangunan semegah apapun bisa hancur gara-gara rayap. Rayap sanggup menembus penghalang fisik, bahkan gedung dengan struktur yang sangat kokoh pun tidak bebas rayap. Jadi satu-satunya cara adalah dengan melakukan pencegahan dan perawatan. Harus ada antisipasi. Di San Francisco ada gedung tertua yang bernama Mission Dolores yang didirikan pada tahun 1791 yang mampu bertahan ketika diguncang 4 kali gempa bumi besar, termasuk gempa yang paling dahsyat pada tahun 1906 yang meratakan kota San Francisco. Ironisnya, gedung ini malah nyaris roboh pada tahun 1990 karena digerogoti rayap. Apa yang mau dikatakan dengan kisah tentang rayap ini? Kerusakan dari dalam jauh lebih menakutkan karena sekilas tidak tampak, tetapi di bagian dalam sesungguhnya rapuh dan keropos. Masing-masing kita juga rentan terhadap kecenderungan yang serupa, saudara. Rayap-rayap dosa yang ada di dalam diri kita mempunyai daya penghancur yang begitu besar tanpa kita sadari. Yakobus mengatakan itu sebagai suatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sedangkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itulah dosa-dosa yang ada di dalam diri yang kotor, yang jahat, yang dikatakan oleh Yakobus tadi, yang diterjemahkan oleh Petrus demikian. Nah, saudara, rayap-rayap dosa ini menggerogoti hidup iman atau kerohanian kita dari dalam hati, sehingga dapat membawa kita pada kebinasaan. Ya, dia akan merusak serat-serat atau otot-otot iman yang menjadi penyangga dari bangunan tubuh kekristenan kita sebagai anak Tuhan. Ya, dan itu akan meruntuhkan kehidupan bangunan kekristenan kita. Apa yang dapat kita harapkan dari pusat penyangga bangunan ini jika bangunan ini rusak? Sudah pasti tidak ada lagi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang dapat menampilkan kehidupan yang utuh yang menjadi kesaksian sekaligus membawa keselamatan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, kita harus menyadari akan hal ini karena pengrusakan itu dia bekerja dari dalam diri kita. Ya, dia dengan pelan-pelan dan tanpa disadari oleh manusia itu dapat merusak kehidupan manusia. Karenanya Yakobus menyarankan, terimalah firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa dan yang menyelamatkan. Itu berarti bahwa firman Tuhan menjadi formula bagi rayap-rayap rohani yang akan menggerogoti kehidupan kita ini.
Formula ini tentu akan mematikan pengaruh-pengaruh buruk yang mematikan nurani kita, kasih kita, ketaatan kita, perhatian kita, kepedulian kita. Pokoknya segala sesuatu yang asalnya dari Allah, yang mencerminkan akan citra manusia mulia yang membawa kehidupan imago Dei itu. Nah, sudahkah saudara sadari bahwa mungkin ada rayap-rayap rohani yang terselip dalam hidup kekristenan saudara dan saya yang membuat kita pada akhirnya kehilangan keselamatan itu? Marilah kita mulai memperhatikan hal ini dan kita mulai juga dengan rutin menanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi terang dan mengkuduskan hidup kita dari segala dosa-dosa dan kejahatan yang pada akhirnya mendatangkan keselamatan dan membawa berkat bagi sekitar kita. Karena itu saudara, perkuatlah diri dari dalam dengan membangun kehidupan rohani yang kokoh. Karena landasan hidup kita sesungguhnya adalah kehidupan rohani, kehidupan doa. Orang yang hidup rohaninya mantap, kuat dan mendalam, pasti akan menopang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan diri yang mengeropos secara perlahan-lahan dari dalam. Marilah mulai saat ini kita membangun kehidupan kerohanian kita, doa kita, persekutuan kita, baik dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga saudara dan saya menjadi pribadi yang kuat, yang dapat diandalkan oleh dunia dan menjadi kesaksian bagi dunia. Selamat menjalani kehidupan ini. Salam Daily Wisdom, Tuhan memberkati.